Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alayna bi ma'rifatil ilmi wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan di bab selanjutnya di video ini, ya, melanjutkan pembelajaran kita. Bab sebelumnya telah dijelaskan bab yang 8, kita akan lanjut ke bab yang 9 ya. Silakan disiapkan kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u fi fadilati shalatil jama'ati. Adapun bab yang ke-9 dalam menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Ya, sebelumnya udah berwudu, udah azan, sudah terlewat itu babnya ya. Sekarang kita fokus kepada fadilah, keutamaan pelaksanaan salat berjamaah, yang dimana program di sekolah juga sampai di rumah kita selalu ingatkan, guru-guru selalu ingatkan untuk sholat berjamaah. Nah, ini kita akan bahas fadilah, keutamaan sholat berjamaah seperti apa menurut Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Aba Hurairata salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bi kulli salatin thawaba khamsin wa ishrina fi ghairil jama'ati. Ya. Terus ada, kalau misalnya di situ di kitab anak-anak ada yang beda, boleh ada dua konteks ya. Khawatirnya di kitabnya ada yang beda. Bisa dibaca seperti ini ya, diperhatikan. Faqala li ya Aba Hurairata shalla as-salata ma'al jama'ati, ya. Kalau ada seperti itu ya. Walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bikulli salati ma'al jama'ati. Nah, gitu. Thawaba khamsin wa ishrina fi ghairil jama'ati. Ya. Jadi hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, telah berkata Abi Hurairah, ausoni, telah berwasiat kepadaku habibi, kekasihku. Siapa di sini kekasihnya? Kekasih Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW berwasiat terhadap Abi Hurairah. Wasiatnya seperti apa? Waqala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li, kepadaku, kata Abi Hurairah. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, shalla salata, ya, sholli salata, bisa ma'al jama'ati, salatlah engkau dengan salat ma'al jama'ati, berserta berjamaah. Maksudnya salatlah kamu dengan berjamaah. Walau kunta jalisan, walaupun keadaanmu hanya bisa berduduk, maksudnya duduk, nggak bisa berdiri. Udah nggak kuat berdiri, tetap sholat harus. Walaupun keadaanmu cuma bisa duduk, tetap harus sholat. Ya, terus duduk nggak bisa berbaring,
ya. Terus nggak bisa, udah kesana kemari tidak bisa, berbaring tidak bisa, sampai titik akhir dengan hatimu, isyarat saja dengan mata, atau matanya sudah nggak bisa, gerak tubuh tidak bisa, hati kamu bisa menggunakan sholat, menggunakan isyarat hati. Kalau hati pun tidak bisa, maka ya itu berarti harus disolati ya. Kalau sudah tidak bisa hati, sholat menggunakan isyarat hati. Fa innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, yu'tika, akan memberikan kepadamu, akan dikasih kepadamu bagi orang yang sholat, memaksakan sholat berjamaah walaupun sampai duduk-duduk gitu kan. Bikuli sholatin ma'al jamaati, di setiap sholat berjamaah, apa dikasih sama Allah? Thawaba khamsin wa ishrin, pahala balasan dari Allah, khamsin wa ishrin, 25 kali sholat, fi ghairi jamaah, tanpa berjamaah. Maksudnya bandingannya, kau sholat dipaksain berjamaah sampai duduk karena tidak kuasa berdiri, itu lebih baik pahalanya seperti 25 kali engkau sholat tanpa berjamaah pahalanya. Jadi berjamaah itu afdol ya dari sholat sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu khamsun wa ishrina darajatan, wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi ya. Yang artinya Nabi SAW bersabda, fadlu salatil jama'ati, keutamaan salat berjamaah, ala salatir rajuli wahdahu, atas salat seseorang secara sendiri, munfarid sendiri. Khamsun wa ishrun, itu 25 darajatan, derajat. Wa fadlu salati tatawu'i, dan keutamaan salat tatawu sunnah, fil baiti, di rumah, ala fi'liha, atas mengerjakan salat sunnah di rumah, fil masjidi, di dalam masjid ya, kafadli sholatil jamaati, seperti keutamaan sholat jamaah, ala sholatil munfaridi, atas sholat munfarid. Maksudnya gini, kalau sholat berjamaah yang fardu itu dianjurkan berjamaah di masjid, seperti keutamaan sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan di rumah. Karena sholat sunnah itu lebih afdolnya kerjakannya di rumah. Nah, seafdol-afdolnya, seutama-utamanya sholat sunnah di rumah, seperti sholat berjamaah yang fardu di masjid, bandingannya gitu. Kalau sholat sunnah afdolnya itu dilaksanakan di rumah, kalau sholat fardu itu afdolnya dilaksanakan di masjid, bandingannya gitu ya. Jadi bandingannya seperti itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholatul fardhi, lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Bisab'in wa ishrina darajatan, dengan balasan atau derajatnya 27 derajat. Bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat pahalanya. Kalau sholat sendiri cuma satu, sholat sendiri doa satu, asal satu kalau sendiri ya. Kalau berjamaah di hadis lain ini adalah balasannya 27 derajat tingkatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jum'ati fi jama'atin ya. Afdhalus sholawati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Maksudnya Nabi SAW bersabda, afdolus sholawat, seutama-utamanya sholat yang 5 waktu ya, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Kata Nabi, mana yang lebih utama? Indallahi ta'ala, disanding Allah ta'ala. Sholatu subhi, ialah sholat subuh, yaumal jum'ati, di hari Jumat, fi jama'atin, dengan berjamaah.
Jadi sholat-sholat yang kita laksanakan ada yang lebih utama, yaitu sholat subuh. Tapi lebih utamanya di hari Jumat tuh. Sholat subuh dilaksanakannya di hari Jumat, kemudian dengan berjamaah itu lebih afdol atau lebih utama dibandingkan sholat yang lainnya. Atau sholat subuh di luar Jumat. Kalau sholat subuh di hari Jumat berjamaah udah itu afdol, lebih utama. Ayo berjamaah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin dengan berjamaah, summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu, kana lahu sitrum minan nari wa bari'um minan nari. Ya. Siapa orang yang sholat berjamaah subuh, ya. Man sholat salata subhi fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh fil jamaah dengan berjamaah, summa jalasa kemudian tidak langsung pulang, ya, summa jalasa duduk, kemudian habis sholat subuh duduk, yadhkurullaha ta'ala sambil berzikir kepada Allah ta'ala, subhanallah atau walhamdulillah walailah, segala macam zikir ya. Zikirnya sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit fajar. Udah kelihatan tuh matahari ya. Nah, balasannya apa? Kata Allah melalui Rasulnya, kana lahu, maka ada baginya balasannya itu sitrum minan nar, terbebas ya. Atau terjaga dari api neraka. Wabari minan nari, dan terbebas dari api neraka. Terjaga, terbebas. Kalau sudah terjaga dan terbebas dari api neraka, maka pilihannya adalah masuk surga insyaallah. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin, ya. Tazidu ala salatihi wahdahu khamsan wa isrina darajatan, fa idza shallaha bi ardin fallatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagot sholatuhu khamsina darajatan ya. Nah, ini hadis Rasulullah juga dijelaskan, sholatur rajuli fi jama'atin, sholatnya seseorang dengan berjamaah, tazid itu melebihi, sholatihi wahdahu, sholatnya seseorang secara sendiri, khamsan wa isrin, dengan 25 darajatan, derajat pahalanya ya. Tadi ada yang jelasin 27, beda hadis. Tetap maksudnya antara 27 dan 25 itu beda-beda tipis. Maka sempurnanya itu ya 27 ya. Fa idza shallaha, apabila sholatnya itu bi ardin fallatin, di tanah tandus ya. Dengan syarat lebih utamanya itu dia sholatnya di tanah tandus ya, tanah gersang atau tanah yang kita khawatir kalau sholat di situ ada gangguan hewan juga bisa itu. Kita sholat di tanah lapang, tidak ada tempat berlindung, kita sholat di situ, kita khawatir misalnya di belakangnya ada, takut binatang buas dan segala macam, atau kondisi tanahnya kering, panas dan segala macam ya. Itu utama di sini, tazid melebihi ya. Kemudian apalagi fa'atamma wudu'aha, sholatnya itu di tanah yang tandus, susah, tapi orang tersebut fa'atamma wudu'aha, maka orang tersebut tetap menyempurnakan wudunya. Fa'atamma wudu'aha, maka menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, serta ruku-rukunya. Jadi tidak cepat-cepat sami Allah, enggak, tapi tetap sami Allah, Allahu Akbar, santai seperti sholat biasa. Wa sujudah, sujudnya juga nyantai, sempurna seperti sholat biasa di masjid secara damai. Maka nilai sholatnya tadi, kata Rasulullah, balagot sholatuhu khamsina darajatan, maka sholatnya tersebut mencapai nilainya itu 50 derajat. Nah, jadi sholat di tanah tandus, panas, risih, kita sholat khawatir ada gangguan dari orang, binatang dan segala macam, tapi tetap
nyantai sholatnya. Ya, wudunya sempurna, nggak buru-buru, sujudnya, rukunya, dan segala macamnya tetap santai. Tumaninahnya ada seperti sholat di masjid biasa, damai. Maka balagot sampai nilai sholatnya itu bukan 25-27 lagi, akan mencapai 50 derajat kebaikannya. Subhanallah ya. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam man adrokal jama'ata arba'ina yauman. Siapa orang yang melaksanakan sholat arba'ina yauman 40 hari ya berturut-turut nih, fardunya ya 5 kali dalam sehari itu sampai 40 hari berturut-turut enggak putus-putus, maka kataballahu lahu akan mencatat Allah lahu baginya baro'atam minan nari wa baro'atam minan nifaqi ya. Maka terbebas, kata Allah, dicatat bagian terbebas, baro'atam minan nari, terbebas dari api neraka, wa baro'atam minan nifaqi, dan terbebas dari sifat munafik. Masyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini. Nah, ini ya. Dakhalal jannata bighairi hisabin. Subhanallah. Kata Nabi melalui sabdanya, man shallal bardaini, siapa orang yang melaksanakan sholat ya, sholat berjamaah, apalagi bardaini, sholat yang dua. Bardain itu dua yang kondisinya dingin. Maksudnya bardain itu sholat yang bikin malas, dingin. Bardain itu dingin, bardun kan dingin ya. Bardain ini berarti dua sholat yang kondisinya dingin. Maksudnya sholat apa? Sholat subuh sama sholat asar. Tuh, bardain itu dua sholat yang dingin. Maksudnya kalau ngelaksanain sholat di dua itu kita males ke air karena dingin. Sholat subuh mau wudu dingin. Sholat asar udah ngedeketin maghrib dingin. Tapi kita maksain sholatnya berjamaah lagi. Dakhalal jannah, maka kata Allah, masuklah ke surga. Dakhalal jannah, maka masuk orang tersebut ke surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Subhanallah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jamaati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an asyru hasanatin wa maha'anhu asyru sayyiatin wa rafa'a lahu asyru darajatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida, siapa yang menghadiri salatal jamaati, salat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu, maka telah mencatat Allah ta'ala baginya zahib. Zahib itu berarti perginya sholat berjamaah, warojian serta pulang dari sholat berjamaah, asyru hasanatin 10 kebaikan, wa maha anhu, dan dihapus anhu baginya, asyru sayyiatin 10 kejelekan, wa rafa'alahu, dan diangkat baginya dan mengangkat Allah ta'ala atasnya, asyru darajatin 10 derajat kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Nah, ini awas ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata, tidak ada namanya sholat. Tidak ada sholat bagi siapa? Li jaril masjidi, bagi tetangga masjid. Maksudnya rumah yang dekat dari masjid. Awas nih. Dari rumah kita deket tuh di masjid cuma berapa meter, gitu kan? Kita males sholatnya di rumah. Nah, inilah sholata. Maksudnya tidak ada sholat itu. Tidak boleh sholat. Kalau dekat ke masjid itu tidak dianggap sholatnya, kata Rasulullah di sini. Bukan berarti enggak ada nilai, bukan, tapi keutamaannya tidak ada. Ya kalau misalnya memang tidak bisa apa-apa, bisa sholat di rumah, bisa, boleh.
Cuma di sini la sholata li jaril masjid, maksudnya tidak ada keutamaannya sedikit pun ya bagi tetangga masjid sholatnya di rumah, illa fil masjid, kecuali sholatnya di dalam masjid ya. Jangan mentang-mentang rumahnya cuma 1 meter dari masjid, sholat di sini aja, sama juga dekat di masjid, nggak boleh. Kalau kuat melangkah ke masjid maka paksakan sholatnya di masjid, apalagi dekat, karena tidak ada keutamaannya kata Rasulullah di sini ya, tidak ada keutamaannya. Malahan tidak dianggap sama Rasulullah sholat seseorang di rumah sedangkan di pinggirnya ada masjid ya. Awas ya, jadi kalau yang dekat ke masjid rumahnya datang ke masjid sholat berjamaah supaya mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari sholat ya. Zaman Rasul juga sahabat yang jauh memaksakan untuk sholat berjamaah, apalagi ini yang dekat rumahnya dengan masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jamaatu rahmatun wa farqatu adzabun. Nah, nih. Nah, diperbaiki ya, khawatir ada tulisannya di situ yang salah. Waqala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah, salat berjamaah rahmatun, itu adalah rahmat dari Allah. Wahia, bukan wahua itu ya, kalau di situ gua salah, wahia, karena hiya itu kembali kepada al jamaah ya. Ya, kembali kepada sholatul jamaah. Nah, khairun itu lebih baik minad dunya, dari dunia, wa mafiha, dan apa yang ada di dalam dunia, isi dunia ini, kemegahan dunia ini ya. Wal jamaatu, serta yang namanya berjamaah itu, sholat berjamaah itu rahmatun, rahmat dari Allah. Wal farqatu adzabun, sedangkan perpecahan sholatnya masing-masing di rumah, nggak dipaksain ke masjid, azabun itu adalah azab ya, azab. Nanti ada perpecahan itu karena akan menyunut ya, akan mengundang terhadap kerusakan ya. Azab itu berarti sesuatu yang tidak baik nantinya ya, efeknya. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.